Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari tim dosen teknik informatika akan menyampaikan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan internal di Universitas Pamulang tahun 2022 semester genap. Di sesi kali ini saya akan membagi menjadi 3 sesi, ya, dengan saya yang pertama, nanti kedua Pak Rashid, yang ketiga Pak Rizky Abad. Di sini judulnya yaitu pembekalan siswa dalam menemukan peluang kerja dan etos kerja di bidang teknologi informasi dengan saya, Ketua Hairul Makmur, anggota Muhammad Rashid Ridho, dan anggota 2 Muhammad Rizky Akbar. Langsung saja pemaparan berikutnya, yaitu pendahuluan atau permasalahan. Penentu keberhasilan sebuah pendidikan dalam hal menemukan peluang kerja dalam dunia IT yang relevan untuk siswa di bidang yang mereka minati dirasa sangat masih kurang. Karena tantangan dan kebutuhan dunia kerja terus berubah sementara kurikulum SMK yaitu tetap sama saja. Di sekolah menengah kejuruan Yogyakarta memiliki jumlah siswa yang cukup banyak, yaitu sebesar 1.000 siswa. Dengan jumlah siswa yang cukup banyak tersebut, tiap tahunnya meluluskan banyak siswa yang siap untuk bekerja. Namun tak ayal, masalah lulusan yang belum siap kerja menjadi problematika yang cukup pelik. Kemudian, kurangnya pengetahuan dan minimnya wawasan siswa dalam mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam dunia kerja setelah lulus perlu menjadi perhatian yang lebih lanjut. Berikutnya gambaran solusi untuk masyarakat atau objek pengabdian. Kegiatan pengabdian masyarakat saat ini mempunyai tujuan agar siswa mampu mendapatkan bekal yang berharga dalam mempersiapkan dunia kerja. Secara khusus, tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu untuk atau sebagai salah satu cara menemukan atau memperbanyak peluang kerja yang sesuai dengan etos kerja yang siswa harapkan, pada khususnya dan untuk pelamar kerja pada umumnya yang nantinya akan berkecimpung dalam dunia industri atau perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. Berikutnya akan disampaikan oleh Pak Rashid Ridho. Monggo Pak Rashid. Ya, saya menyampaikan tentang metode pelaksanaan, yaitu terbagi atas beberapa tahap, ya, di antaranya adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan dilakukan dengan pembentukan dan pembekalan tim PKM dosen teknik informatika Unpam yang terdiri dari 3 dosen. Kemudian tahap persiapan. Tahap persiapan berupa melakukan komunikasi dan diskusi dengan pihak SMK Yapia Parung Bogor. Pembicaraan meliputi tema penyuluhan, pembelajaran yang diinginkan, penentuan jadwal kegiatan, penentuan tempat dan metode pelatihan serta peralatan yang digunakan. Selanjutnya, mengenai tahap pelaksanaan. Penyampaian materi dilakukan metode tatap muka langsung dan bersifat interaktif. Alat-alat yang digunakan berupa laptop dan beberapa alat presentasi visual. Hal-hal yang menjadi pembahasan mengenai masalah dan solusinya disampaikan secara efisien, sehingga dari materi yang dibahas dapat mencapai 100%. Rincian presentasi pembahasannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, masalah kurangnya pengetahuan siswa, persiapan setelah lulus dan masuk dunia kerja. Solusinya dengan memberikan pengetahuan tentang berbagai persiapan untuk memasuki dunia kerja. Pembahasan ini presentasinya adalah 50%. Yang kedua, masalah minimnya wawasan pengalaman di tempat kerja. Solusinya memberikan penjelasan kepada para siswa mengenai suasana dan etos kerja di perusahaan industri. Persentase
masalah ini 50% juga. Kemudian kita membahas mengenai hasil dan pembahasan. Kegiatan PKM diawali dengan persiapan dosen Universitas Pamulang menuju lokasi diadakannya PKM di SMK Yapia Parung yang berlokasi di Jalan Yapia, RT 1 RW 3, Desa Warujaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Di sini ada fotonya, lokasi yang digunakan untuk PKM. Selanjutnya, hasil yang didapatkan dengan dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat di SMA Yapia Parung ini cukup memuaskan. Materi dipaparkan dengan cukup lengkap dan dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Materi yang disampaikan diantaranya mengenai pengetahuan tentang berbagai persiapan untuk memasuki dunia kerja, seperti cara mencari informasi mengenai lowongan kerja, meningkatkan skill dan mental menjadi lebih siap, memiliki jiwa yang inisiatif dan kreatif. Bagaimana memperluas jaringan dan membuat kurikulum vitae yang baik, serta memberikan penjelasan kepada para siswa mengenai suasana dan etos kerja di perusahaan atau industri, seperti bagaimana cara menghargai waktu, disiplin, inisiatif dalam bekerja, bertanggung jawab, dapat bekerja sama, dan loyalitas terhadap perusahaan atau industri tersebut. Baik, terima kasih Pak Rosyid atas pemaparannya. Berikutnya akan disampaikan Terima kasih. oleh Pak Muhammad Rizky Akbar. Silakan Pak Rizky. Ya, terima kasih atas waktunya. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan tentang hasil pembahasan hasil dari PKM untuk di kegiatan PKM kita yang di SMK Yapia, ya. Di mana pada kegiatan PKM yang diisi dengan pemaparan materi oleh narasumber telah diikuti oleh 60 peserta dari SMK Yapia. Nah, ini pemaparan yang pertama itu selanjutnya mengenai pemaparan pengenalan apa itu lapangan kerja dan bagaimana mempersiapkan diri untuk dapat bersaing dalam dunia kerja. Nah, dengan cara pembimbingan bagaimana kita bisa mampu membuat daftar riwayat hidup atau CV itu dengan cara yang baik, kemudian dengan isi yang benar juga, sehingga dapat diterima dengan baik oleh perusahaan yang akan dilamarnya. Nah, pada presentasi kali itu juga dipaparkan juga mengenai tips dan triks agar bagaimana caranya agar bisa lolos wawancara dan dapat diterima untuk bekerja, sehingga para siswa dapat dibekali dengan ilmu yang cukup mengenai persiapan masuk kerja dan memiliki etos kerja yang diharapkan oleh perusahaan tempat ia akan bekerja. Nah, selanjutnya, setelah pemaparan dilakukan oleh narasumber, kemudian selanjutnya diadakan sesi tanya jawab dan pemberian door prize. Bagi siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dari narasumber, akan diberikan hadiah berupa door prize, semacam door prize itu. Nah, para siswa di sini cukup antusias dalam bertanya dan menjawab pertanyaan. Sesi ini cukup hidup ya, cukup seru dan ramai. Kemudian kegiatan ini ditutup dengan pemaparan kesimpulan oleh narasumber, pemberian motivasi, dan juga doa agar apa-apa yang mereka ciptakan, yang mereka cita-citakan di kemudian hari, khususnya di SMK Yapia ini dapat menjadi kenyataan dan sekiranya kegiatan ini dapat bermanfaat sebagai pembekalan siswa dalam menemukan peluang kerja dan etos kerja di bidang teknologi informasi. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, next. Nah, dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberian materi mengenai pembekalan siswa dan menemukan peluang kerja dan etos kerja di bidang teknologi informasi ini dirasa sangat bermanfaat. Terbukti dengan antusiasme siswa dalam menyimak materi yang disampaikan, dan banyak juga di antara siswa yang dapat menjawab pertanyaan pemateri dengan baik. Artinya, apa yang telah narasumber sampaikan ternyata dapat diterima dengan baik oleh siswa dan diharapkan dapat bermanfaat juga sebagai pembekalan siswa dalam menemukan peluang kerja dan etos kerja di bidang teknologi informasi nantinya. Next, untuk saran ke depannya dalam pelaksanaan kegiatan ini agar dapat kita perbaiki bersama. Mungkin untuk saran ke depannya, peserta diharapkan dapat berkumpul tepat waktu dan siswa hendaknya diberikan pengawasan dan bimbingan yang intensif oleh pihak sekolah juga. Jadi selain adanya penyuluhan dan pengawasan PKM ini, kita juga siswa ini hendaknya diberikan pengawasan juga ya.
oleh pihak sekolah. Nah, untuk output pengabdian sendiri, selain wadah yang diharapkan agar para siswa mendapat bekal yang matang tentang peluang kerja dan tos kerja secara mendalam, kegiatan pengabdian ini juga menghasilkan output publikasi di salah satu jurnal pengabdian yang akan disusulkan kemudian. Ya, Kurang lebihnya seperti itu. ya, baik. Terima kasih Pak Rizky atas pemaparannya. Nah, berikut untuk dokumentasi hasil kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Yapia Parung terhadap hasil yang sudah diimplementasikan saat itu. Pertama, ada pemaparan materi tentang etos kerja dan bagaimana lingkungan kerja seperti apa. Kemudian bagaimana antusias peserta dalam memperhatikan pemaparan narasumber gitu ya, memperhatikan narasumber gitu ya. Kemudian sesi tanya jawab oleh peserta ketika berlangsung ya, setelah berlangsungnya pemaparan materi. Kemudian disambung oleh pemaparan materi yang kedua tentang peluang kerja ya, tentang pemaparan bagaimana mencari atau memunculkan ya peluang kerja itu bisa didapat dari mana saja, kemudian bagaimana memperbaiki kualitas kurikulum vitae segala macamnya. Kemudian disusul dengan ice breaking ya untuk bisa mencairkan suasana dan antusias para peserta dalam mengikuti ice breaking, dan sesi pun ditutup ya dengan doa. Nah, kemudian diberikan semacam door prize atau hadiah kepada para siswa yang sudah menjawab ya dengan baik dan benar. Kemudian ya kami berterima kasih kepada sekolah SMK Yapia Parung ya yang telah memberikan waktu dan tempatnya kepada kami tim dosen untuk memberikan kesempatannya ya di sana untuk melakukan pengabdian, dan juga pada LPPM Universitas Pamulang yang telah memberikan support ya dan dukungannya pada kita semua sehingga kita bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan baik, dengan sukses ya. Mudah-mudahan di kemudian hari bisa bekerja sama kembali dan kita bisa mengajukan berbagai macam topik dan judul yang lebih dari yang sekarang ya. Untuk itu seminar atau presentasi dari tim dosen Teknik Informatika Universitas Pamulang ya kita cukupkan atau kita akhiri. Kami dari tim dosen, saya Hairul Makmur dan ada Pak Rosyid Rido dan ada Muhammad Rizky Akbar. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan berkenan untuk menerima presentasi kami. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.